Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas sebuah anime series yang berjudul To Be Hero. Bercerita tentang seorang pria yang tiba-tiba berubah dan memiliki kekuatan super. Namun perubahan itu malah membuat kehidupannya semakin berantakan. Bagaimana kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Min adalah seorang gadis SMA yang tinggal berdua bersama dengan ayahnya. Sedangkan sang ayah, kita sebut saja Babe, adalah seorang pria mesum yang bekerja sebagai desainer pembuat kloset duduk. Kendati demikian, banyak wanita yang sangat mengagumi kemesuman Babe. Tak jarang Min harus membubarkan kencan sang ayah bersama dengan beberapa wanita. Min juga sangat kesal karena kebiasaan sang ayah yang sudah membuat ibunya meninggalkan mereka. Min sendiri tinggal di sebuah apartemen kecil bersama ayahnya. Di sana mereka mempunyai seorang tetangga yang bernama Yamada, yaitu seorang pria parubaya yang bertingkah sangat aneh. Dia juga tak kalah mesum dari Babe. Di saat sedang boker, terjadi hal yang tak terduga kepada Babe. Secara tiba-tiba dia kecemplung ke dalam toilet yang sedang didudukinya. Dia kemudian terbawa ke sebuah tempat yang sangat asing baginya dan bertemu dengan seorang pria bersuara sangat cempreng yang mengaku jika dia berasal dari Komite Aliansi Pahlawan Perdamaian Luar Angkasa. Pria itu berkata jika Babe adalah satu-satunya manusia yang sedang boker pada saat itu di bumi. Babe lalu diberitahu jika tubuhnya sudah berubah ke mode pahlawan dengan sendirinya. Tapi yang lebih penting, musuh dari luar angkasa akan datang menyerang bumi pada esok harinya. Karena itulah Babe harus menggunakan kekuatan supernya untuk melindungi bumi. Sesaat kemudian Babe pun kembali tersadar dan sudah berada di toilet. Tapi betapa terkejutnya dia ketika melihat dirinya sudah berubah menjadi pria gendut bertampang sangat jelek. Hal itu lantas membuatnya sangat panik. Terlebih lagi jika Min sampai melihat tampangnya seperti itu. Jauh di luar angkasa, terlihat sebuah kapal alien sedang terbang menuju bumi yang dipimpin oleh pangeran kedua dari kerajaan alam semesta yang bernama Moe Moe. Mereka berencana untuk menghancurkan bumi dan juga umat manusia. Sementara itu Babe coba menjelaskan kepada Min apa yang baru saja terjadi. Namun Min tak mengenalinya dan malah menganggapnya sebagai penguntit mesum. Babe lalu coba membuktikan dengan menceritakan tentang Min dan juga dirinya. Namun tak seperti yang ada di pikirannya. Semua yang dikatakan Babe malah kata-kata yang sangat mesum. Hal itu lantas membuat Min sangat marah dan langsung mengajarnya. Alhasil Babe pun harus tidur di luar pada malam itu. Pada keesokan paginya, dua orang wanita terlihat sangat panik dikejar oleh sesosok monster alien kecoa. Namun dengan mudahnya Babe langsung menggeprek makhluk kecil itu. Tak berhenti sampai di situ. Alien bernama manusia udang besi kembali datang untuk melawan Babe. Tapi Babe dengan mudahnya bisa mengalahkannya secara tak sengaja. Kekalahan kedua monster alien itu lantas membuat sang pangeran sangat marah. Dia kemudian mengutus sang raja binatang buas bernama Ouroboros untuk turun ke bumi. Sementara itu di tempat lain, Babe yang tak punya tempat tinggal lagi secara terpaksa mendatangi tetangga mesumnya Pak Yamada. Walau tak mengenalinya, tapi Yamada mau menerima Babe untuk tinggal di apartemennya. Bahkan Yamada dengan baik hati menghidangkan makanan kepada Babe, yaitu berupa telur ayam aneh dan juga sangat besar. Sementara itu Min coba menghubungi sang ayah yang sudah tak pulang beberapa hari. Namun lagi-lagi Babe malah mengatakan hal-hal yang sangat mesum kepada Min. How do you do? Di lain sisi, Ouroboros sudah sampai di apartemen itu dan hendak membunuh Babe. Namun dia salah kamar dan malah bertemu dengan seorang gadis yang sangat imut. Hal itu lantas membuatnya menjadi salah tingkah. Dan konyolnya Ouroboros malah tak sengaja membunuh dirinya menggunakan cakarnya sendiri. Kekalahan itu lagi-lagi membuat sang pangeran sangat marah. Dia lalu memerintahkan sang raja ayam legendaris untuk melawan Babe.
Sedangkan itu Babe dengan cepat kembali ke rumahnya di saat Min sudah pergi. Dengan sekuat tenaga dia mengedan boker dan berharap jika wujudnya bisa kembali. Sedangkan itu sang Raja Ayam legendaris sudah tiba dan masuk ke dalam apartemen Yamada. Dia pun sangat panik di saat melihat 2 telur ayam dihidangkan di tempat itu. Ketakutannya pun semakin bertambah di saat melihat tampang musuh Yamada yang ingin menyantapnya. Dengan cepat si Raja Ayam pun langsung keluar dari tempat itu. Namun secara kebetulan dia malah bertemu dengan Babe yang baru saja selesai boker. Dengan cepat si Raja Ayam pun langsung menyerang Babe menggunakan jeritan ultrasonik miliknya. Namun hanya dengan sekali gerakan Babe berhasil membalikkan serangannya hingga mengalahkannya. Sesaat kemudian Babe tak sengaja melihat Min bersama dengan teman prianya. Hal itu lantas membuatnya sangat marah. Sementara kabar kekalahan si Raja Ayam sudah sampai ke telinga sang pangeran. Namun dengan santainya sang pangeran mengatakan jika mereka sudah menemukan kelemahan Babe. Mereka semua berpikir jika Babe sangat menyukai Min. Karena itulah mereka berniat membuat Babe patah hati dan kehilangan minatnya untuk bertarung. Setelah itu sebuah robot mutakhir rancangan terbaru mereka lalu diperkenalkan. Robot itu bernama Mas Ganteng generasi kelima. Beberapa saat kemudian, Min yang baru saja pulang sudah ditunggu seorang pria berpakaian elegan yang memegang karangan bunga. Min lantas berpikir jika itu mungkin adalah sang ayah. Namun tiba-tiba Min langsung mengajarnya. Di saat melihat pria itu memiliki kepala yang mirip seperti sebuah emoji. Dan lagi-lagi usaha sang pangeran untuk mengalahkan Babe tidak berhasil. Di malam harinya Min mulai merasakan kesepian tanpa adanya sang ayah. Walau Babe kerap menyusahkannya namun Min mulai merindukan dirinya. Sementara itu Babe yang mendengar tangisan Min sungguh tak bisa berbuat apa-apa. Esok paginya di saat terbangun, Min dikejutkan dengan sarapan pagi yang sudah disiapkan untuknya. Hal itu lantas membuatnya kembali bersemangat. Sementara itu Babe berpikir jika itu adalah hal yang bisa dilakukannya untuk saat ini. Namun secara tiba-tiba, Pangeran Moe-Moe langsung menyerangnya dari belakang. Sesaat sang pangeran berpikir jika dia sudah berhasil mengalahkan Babe. Namun anehnya Babe tak merasakan apa-apa sama sekali. Lukanya bahkan menghilang begitu saja. Hal itu lantas membuat Pangeran Moe-Moe tak mengerti apa yang terjadi. Dia lalu menyerang Babe secara bertubi-tubi. Namun Babe tak merasakan apa-apa dan malah asyik mengupil. Sesaat kemudian Babe berhasil mengeluarkan sebutir upil dari hidungnya dan tepat terjatuh di depan Pangeran Moe-Moe. Sang pangeran lantas berpikir jika Babe lebih terganggu dengan benda itu. Dia lalu mengambil upil Babe dan berpikir jika itu adalah kelemahan Babe. Dan secara tak terduga dia pun langsung memakannya. Dengan harapan dapat menyerap zat yang ada di dalam upil Babe untuk mengalahkan Babe. Sesaat kemudian Pangeran Moe-Moe mulai mengumpulkan upil semua orang menjadi satu. Hingga akhirnya menjadi sebuah meteor upil raksasa. Sementara di saat yang bersamaan Min tiba-tiba muncul di tempat itu. Di saat kembali melihat Babe dia pun langsung mengajarnya secara bertubi-tubi. Sedangkan itu Pangeran Moe-Moe melihat Min sangat mirip seperti sosok ibunya. Yang mana dulu sang ibu sering memukulinya seperti itu. Dan hal itu membuatnya sangat bahagia. Moe-Moe juga sangat tak menyangka jika wanita secantik ibunya ada di bumi. Seketika saja Pangeran Moe-Moe pun langsung jatuh cinta kepada Min. Dia lalu bertekad untuk menikahinya. Dalam sekejap dia pun langsung mengurungkan niatnya untuk menaklukkan dunia. Setelah itu Moe-Moe coba memperkenalkan dirinya kepada Min. Namun Min sama sekali tidak memperdulikannya. Kendati demikian sang pangeran tak mau menyerah. Dia lalu hendak memberikan hadiah kepada Min untuk bisa merebut hatinya. Sesaat kemudian dia mulai mencari apartemen baru untuk diberikan kepada Min. Namun betapa terkejutnya dia ketika melihat harga apartemen di kota itu sangat mahal. Uang simpanan mereka bahkan hanya bisa membeli satu kamar beralas tikar busuk di tempat itu. Walau begitu mereka masih mempunyai satu cara untuk mendapatkan uang. Sang pangeran kemudian menjual kapal luar angkasa mereka kepada seorang makelar luar angkasa. Setelah itu Pangeran Moe-Moe lalu menyewa satu kamar milik Yamada selama 1 tahun. Kemudian kita akan dibawa flashback ke beberapa waktu yang lalu. Babe adalah seorang pria pembuat kloset duduk yang sangat berprestasi. Dia bahkan kerap mendapat penghargaan sebagai pembuat kloset duduk terbaik.
Semua itu diraihnya berkat kerja kerasnya yang tidak mengenal waktu. Sampai-sampai dia mengabaikan keluarganya dan sangat jarang pulang ke rumah. Dia juga mulai bermain-main dengan banyak wanita. Sampai kemudian sang istri akhirnya meminta cerai kepada Babe. Sesaat kemudian Babe tiba-tiba terbangun dari tidurnya ketika Moe-moe mencekiknya. Babe lalu memohon kepada Yamada untuk mengusir Moe-moe dari tempat itu. Namun Yamada tak bisa melakukannya karena Moe-moe sudah membayar uang sewanya. Moe-moe kemudian memberitahukan tujuannya yang ingin merebut hati Min yang ada di samping kamar mereka. Tentunya hal itu membuat Babe sangat kesal. Namun di tengah-tengah perdebatan itu Min tiba-tiba mendatangi mereka. Kedatangannya sendiri meminta bantuan Yamada untuk memperbaiki bak mandinya yang sedang rusak. Dengan cepat Babe dan Moe-moe langsung menawarkan bantuan kepadanya. Namun mereka berdua malah mengatakan hal yang sangat mesum kepada Min. Yamada lalu berpura-pura mengatakan jika mereka berdua adalah keluarga jauhnya. Setelah itu mereka berdua kemudian coba memperbaiki bak mandi Min bersama-sama. Dengan sangat percaya diri Moe-moe lantas coba memperbaikinya. Tapi konyolnya dia malah meminum air yang bocor dari bak mandi itu. Hal itu lantas membuat Babe berpikir jika Moe-moe ingin melanjutkan rencananya untuk menaklukkan dunia, yaitu dengan cara menyerap habis semua air yang ada di kota itu bahkan di seluruh dunia. Namun pikirannya langsung berubah ketika Moe-moe sudah terkapar tak berdaya. Setelahnya Babe kemudian mulai memperbaiki bak mandi itu dengan cara yang sama seperti yang selalu dia lakukan sebelumnya. Babe juga sangat menyesali sikapnya yang kerap membuat Min sangat bersedih. Bahkan memperbaiki bak mandi seperti itu saja tak bisa dilakukannya. Babe lalu mengaku jika Min adalah putrinya dan tempat itu merupakan rumahnya. Hal itu lantas membuat situasi di antara mereka berdua menjadi sangat canggung. Namun Moe-moe langsung mengungkapkan kepada Babe bagaimana perasaannya terhadap Min. Tentu saja hal itu lagi-lagi membuat Babe sangat marah. Sesaat berselang Min melihat bak mandinya sudah diperbaiki. Dia pun sangat terkejut melihat bak mandinya yang hanya dilakban saja. Sama seperti yang dilakukan oleh sang ayah berkali-kali. Jauh di planet yang berbeda, sang maharaja yaitu ayah Pangeran Moe-moe sangat marah mengetahui jika Pangeran Moe-moe menjual kapalnya demi tinggal di bumi. Dia kemudian memerintahkan putranya Pangeran ketiga yaitu Moe-moe untuk membereskannya. Sementara itu di tempat lain, Pangeran Moe-moe didatangi oleh seorang alien wanita yang ternyata dia adalah tunangannya yang sudah sangat marah. Mengetahui itu lantas membuat Babe sangat kesal. Namun Moe-moe berusaha mengelak dan mengatakan jika Min adalah cinta pertamanya. Di saat yang bersamaan Min tiba-tiba muncul di tempat itu. Hal itu lantas membuat wanita itu sangat marah dan langsung menyerang Min menggunakan tentakelnya. Beruntungnya Babe dengan cepat langsung menahannya. Namun tiba-tiba Babe sangat dikejutkan di saat melihat tentakel yang dipegangnya berbicara, yang ternyata itu adalah tubuh aslinya. Sedangkan tubuh manusianya hanya berfungsi sebagai bakteri dan juga alat untuk melepaskan kotoran. Sesaat kita kemudian dibawa flashback di saat Pangeran Moe-moe masih kecil. Pada waktu itu dia pertama kali bertemu dengan tunangannya di sekolah yang sama. Tunangannya sendiri adalah si pencari data dari ras tentakel yang sangat terkenal. Di waktu itu Pangeran Moe-moe membantunya yang kesusahan untuk boker. Sejak saat itu si pencari data pun mulai mengejar Pangeran Moe-moe. Sedangkan Pangeran Moe-moe sendiri tak mempunyai perasaan apa-apa kepadanya. Namun sang ayah malah memaksa Pangeran Moe-moe untuk menikahinya. Pangeran Moe-moe yang menolak keras perintah sang ayah lantas memutuskan untuk pergi berkelana. Hingga akhirnya dia pun sampai ke bumi. Sementara itu Yamada yang melihat tubuh si pencari data tak berdaya pun langsung memberikan bantuan pernapasan. Tapi konyolnya dia malah kehabisan nafas. Sedangkan itu Moe-moe malah tak sengaja melepaskan si pencari data dengan tubuh bakterinya. Hal itu lantas melepaskan energi yang sangat besar dan membuatnya hampir meledak. Tak punya pilihan lagi Moe-moe pun langsung memakan energinya. Sesaat berselang adik Pangeran Moe-moe pun tiba di tempat itu. Melihat tingkah sang kakak lantas membuatnya sangat kesal. Dia berpikir jika sang kakak sangat menyukai si pencari data. Dia pun langsung membawa tubuh si pencari data pergi dari tempat itu. Namun tubuh itu malah meledak dan membuatnya tewas seketika. Sesaat kemudian Babe tak bisa berkata apa-apa ketika melihat dirinya yang asli muncul di tempat itu.
Hal itu lantas membuat Babe sangat bingung akan siapa dirinya sendiri. Sementara dia sendiri memiliki banyak kenangan bersama dengan Min. Namun Babe hanya bisa pasrah ketika Min menyambut kedatangan pria itu dengan sangat bahagia. Moe Moe lalu menyarankan Babe untuk meminta bantuan kepada si pencari data, guna mengetahui dari mana Babe sebenarnya berasal. Namun mereka harus mencari tubuh baru bagi si pencari data agar bisa hidup kembali. Tapi masalahnya tak ada satupun dari mereka yang mau ditusbol. Tak punya pilihan lagi, mereka lalu menghubungkan si pencari data dengan Yamada. Dan tanpa diduga hal itu malah mengubah penampilan Yamada seutuhnya. Setelah itu si pencari data mulai mencari informasi tentang Babe melalui DNA-nya. Hingga akhirnya terungkap jika Babe tidak berasal dari dunia itu. Lebih jelasnya Babe berasal dari bumi yang berada di alam semesta yang lain. Hal itu terjadi di saat Babe tercemplung ke dalam toilet sebelumnya. Penampilan Babe juga sudah diubah oleh Biro Alam Semesta untuk membedakan dirinya dengan dirinya yang satu lagi. Sementara itu di planet lain, kabar kekalahan sang pangeran ketiga sudah sampai kepada Maharaja. Sang Maharaja kemudian memerintahkan pangeran pertama yaitu Pangeran Moe untuk membereskan adiknya. Dan ternyata dialah yang sudah menyamar menjadi Babe sebelumnya. Di tempat itu Pangeran Moe menggunakan sihirnya untuk membuat Min terkesan. Namun hal itu malah membuat sang Maharaja sangat kesal dan merasa jika Pangeran Moe hanya bermain-main saja. Sang Maharaja lantas kembali mengingat masa kecilnya. Pada waktu itu dia mempunyai teman seorang gadis yang selalu memberikan semangat kepadanya. Namun gadis kecil itu malah tewas di depan matanya. Saat beranjak remaja dia kembali mempunyai teman seorang gadis yang sangat peduli kepadanya. Namun tak lama kemudian gadis itu jatuh sakit dan pergi meninggalkannya. Tak lama setelah itu orang tuanya kemudian menjodohkannya dengan seorang putri dari ras terkuat di luar angkasa. Namun setelah sekian lama menikah mereka tak kunjung mendapatkan anak. Sang dokter lalu menyarankan mereka untuk membeli kapsul anak luar angkasa. Mereka akhirnya mendapatkan 3 anak dan Pangeran Moe Moe adalah salah satunya. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Seiring pertumbuhan ketiga pangeran itu, tubuh sang putri mulai melemah hingga akhirnya meninggal. Di saat-saat terakhirnya sang putri lalu mengaku jika dia diam-diam selingkuh dengan tetangga mereka. Sampai-sampai dia mempunyai anak dengannya. Hal itu lantas membuat sang Maharaja sangat murka. Dia tak percaya lagi dengan apa yang disebut cinta dan juga kasih sayang. Sang Maharaja kemudian memutuskan untuk memusnahkan alam semesta sebagai pelampiasannya. Sementara itu Min sangat bahagia ketika ayah palsunya merenovasi seisi apartemennya. Namun dia juga sangat kesal di saat mengetahui jika barang-barang pribadi dari kamarnya sudah dibuang. Sementara Babe cukup terkejut melihat banyak barang-barang Min tergeletak di luar apartemennya, yang mana benda-benda itu berisikan banyak kenangan Min di waktu masih kecil. Sesaat kemudian sang ayah palsu lalu mengundang Babe dan 2 lainnya untuk makan malam bersama mereka. Pada malam harinya mereka lalu makan malam bersama. Hal itu lantas mengingatkan Babe di saat keluarga mereka dulu baik-baik saja. Melihat kebahagiaan Min di tempat itu lantas membuat Babe sangat bersedih. Karena hal itu dia pun sangat ingin segera kembali ke dunianya, tanpa mengetahui jika Pangeran Moe yang sudah menyamar menjadi dirinya. Sesaat kemudian Babe lalu meminta bantuan kepada Moe Moe untuk mengendalikan tahinya karena Babe sudah tak boker selama beberapa hari. Babe berharap jika hal itu bisa membawanya kembali ke dunianya. Namun apa daya, walau sudah mengeluarkan semua isi perutnya namun Babe tak kunjung kembali. Di lain sisi Pangeran Moe yang menyamar sebagai ayah Min mulai merencanakan sesuatu. Dia mengubah air minum mereka menjadi air keputusasaan menggunakan sihirnya, yang mana setiap orang yang meminumnya akan kehilangan semangat hidup dan percaya diri. Hingga akhirnya orang itu melakukan bunuh diri. Dia pun sangat yakin jika rencananya bisa menghabisi Moe Moe dan juga Babe. Tapi konyolnya dia malah tak sengaja meminum air ramuan yang sudah dibuatnya. Di tempat lain Min mulai merasa aneh karena sang ayah membuang barang-barang berharganya, yang mana di dalam kotak itu berisi banyak foto kenangannya di saat bersama ayah dan ibunya. Sementara itu Babe dan Moe Moe dikejutkan melihat ayah palsu Min yang hendak bunuh diri. Babe lalu memintanya untuk berhenti karena hal itu akan membuatnya sangat bersedih. Tapi konyolnya Babe malah tak sengaja meminum air ramuan itu.
dan membuatnya juga ingin melakukan bunuh diri. Sementara Moe-Moe tak percaya jika meminum itu sampai membuat mereka berdua baperan seperti itu. Dia lalu coba meminumnya, dan akhirnya berakhir sama seperti mereka berdua. Si pencari data dan Yamada kemudian hendak memeriksa isi minuman itu. Namun dia malah melakukan hal yang sama seperti mereka semua. Sesaat kemudian Min datang dan melihat mereka semua. Di saat itu juga dia melihat babi yang tak sadar membungkus daging menggunakan sayuran. Sama seperti dulu yang dilakukan ayah dan ibunya di saat memberinya makan. Hal itu lantas membuatnya sangat bersedih. Min juga sangat tak mengerti mengapa mereka semua sangat mirip seperti karakter yang ada di dalam buku gambarnya sewaktu masih kecil. Sesaat kemudian sang Maharaja tiba-tiba muncul di tempat itu. Setelah itu kita lalu dibawa flashback di saat Min ditinggalkan oleh ibunya. Hal itu kemudian membuat Min sangat marah kepada sang ayah. Dia merasa jika sang ayah yang sudah membuat sang ibu meninggalkan dirinya. Seiring berjalannya waktu, Min tumbuh menjadi anak yang pendiam. Dia juga bersikap sangat dingin kepada sang ayah. Walau sebenarnya sang ayah sangat menyayanginya. Babe bahkan kerap meninggalkan rapat bersama dengan bosnya di saat Min sedang sakit. Beberapa saat kemudian Min coba melawan sang Maharaja menggunakan kemampuan bela dirinya. Namun sayangnya dia sama sekali tidak berdaya. Sementara itu Pangeran Moe coba meyakinkan sang ayah jika rencananya sudah berhasil dan dirinya yang lebih layak menjadi pewaris tata. Namun sialnya dia malah mendapat boge mentah dari sang ayah. Tak berhenti sampai di situ, sang Maharaja juga langsung menyerang Moe-Moe sampai terkapar. Sesaat kemudian Babe pun akhirnya terbangun. Melihat tempat tinggalnya yang sudah hancur lantas membuat Babe sangat marah. Dengan berlagak superhero dia kemudian langsung menyerang sang Maharaja menggunakan sendal jepitnya. Namun sialnya serangannya kali ini tak berdampak apa-apa. Setelah itu sang Maharaja pun langsung menyerang Babe. Babe pun hanya bisa pasrah dan berpikir jika dirinya bukan pahlawan. Dia juga merasa semua musuh yang dia lawan hanya mati dengan sendirinya. Namun hal itu langsung ditentang oleh Min dengan berkata jika dirinya adalah pahlawan satu-satunya yang bisa mengalahkan Maharaja. Hal itu lantas membuat sang Maharaja sangat marah dan langsung menyerang Min. Beruntungnya Yamada langsung menyelamatkannya. Yamada bersama dengan si pencari data kemudian coba melawan Maharaja. Sedangkan itu Moe-Moe juga ikut membantu menyerang Maharaja menggunakan kekuatan pengendalian tahinya. Namun serangan combo mereka berhasil dihindari sang Maharaja. Dia lalu berbalik menyerang dan bahkan sampai memisahkan si pencari data dengan Yamada. Tak berhenti sampai di situ, sang Maharaja juga langsung membinasakan Yamada. Melihat semua itu lantas membuat Babe semakin putus asa. Min kemudian coba meyakinkan Babe jika dirinya adalah pahlawan yang bisa menyelamatkan dunia. Dia merasa jika pahlawan yang selalu diceritakan kepadanya sewaktu kecil adalah Babe. Setelah itu Min kemudian meminta Babe untuk segera sadar. Mendengar itu lantas membuat sang Maharaja sangat marah dan langsung melenyapkan Min. Hal itu kemudian membuat Babe sangat terpukul. Tak sengaja dia melihat isi dari buku gambar yang ditinggalkan oleh Min. Dan ternyata semua itu dulu digambar oleh dirinya bersama dengan Min. Bercerita tentang pahlawan yang mengalahkan banyak monster yang berasal dari hal yang paling dibenci oleh Min. Seperti monster kecoa yaitu binatang yang sangat ditakuti oleh Min. Begitu juga dengan udang yang sangat tidak disukainya. Dan juga ayam yang sangat dibencinya. Mengingat semua itu seketika saja membuat Babe sangat bersedih. Dia lalu kembali mengingat di saat Min menggambar sisi jahat dan sisi baik dari dirinya. Yang mana Min sangat ingin sang ayah bisa mengalahkan sisi jahat dari dalam dirinya. Setelah mengingat semua itu, Babe pun akhirnya tersadar jika sang Maharaja yang ada di depannya adalah sisi buruk yang ada di dalam dirinya. Setelah itu mereka lalu bertarung dengan sangat sengit. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan keadaan sesungguhnya, yang mana beberapa waktu lalu Babe terkena stroke hingga akhirnya jatuh koma. Yamada selaku tetangga dan teman baik Babe lalu memberitahukan jika semua yang menimpa Babe dikarenakan dirinya bekerja terlalu keras.
Hal itu tak lepas setelah rekan kerja Babe mencuri proyek besar yang sudah dikerjakannya. Babe akhirnya kehilangan pekerjaannya dan juga semua uangnya. Kendati demikian, Babe tak mau menyerah. Dia mulai menjual kloset secara keliling hingga ke tempat-tempat yang sangat jauh. Bahkan setelah istrinya pergi meninggalkannya, Babe bekerja lebih keras lagi. Dan semua yang dipikirkan oleh Min tentang ayahnya merupakan sebuah kesalahpahaman. Sang dokter kemudian meminta Min untuk berbicara kepada sang ayah, dengan harapan otak Babe bisa meresponnya. Sejak saat itu, Min mulai menceritakan cerita bergambar yang dulu dibuatkan sang ayah untuknya. Namun Min tak kuasa menahan kesedihannya dan berharap sang ayah bisa sadar dan kembali padanya. Sembari menangis, dia kemudian mengungkapkan isi hatinya dan kerinduannya kepada sang ayah. Scene lalu berganti. Terlihat Min bersama sang ayah sudah berada di apartemen kecil mereka. Dan film pun berakhir. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita To Be Hero season yang pertama. Sebuah plot twist yang sangat mengejutkan adalah kata-kata yang cocok pada anime ini. Bagaimana tidak, semua yang kita lihat dari awal adalah alam bawah sadar Babe, yang mana semua itu berasal dari cerita bergambar yang diceritakan Min di saat Babe sedang koma. Tapi pada akhirnya anime ini berakhir dengan bahagia, berkat usaha Min yang tak pantang menyerah untuk menyadarkan sang ayah. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.